Saya lanjutkan. Oke ya, sudah level-levelnya ya. Sekarang masuk ke jenis-jenisnya. Jenis kebenaran yang pertama adalah kebenaran bukan proporsional tapi proposisional. Kebenaran kalimat, kebenaran proposisi, pernyataan. Kalau di kampus, di kuliah-kuliah filsafat biasanya isinya tiga yang tengah itu, korespondensi, koherensi, pragmatis. Tapi saya perlu nambah 2 karena ada necessary truth dan standpoint of view. Ini tambahan. Yang pertama sebenarnya tambahan dari Ghazali ya, dan necessary truth, meskipun beberapa filsuf barat juga ngambil. Dan yang tadi standpoint of view itu masuknya ke kebenarannya orang-orang postmo itu biasanya pakai itu, postmodern. Tapi yang kebenaran profesional yang tradisional itu yang 3 tengah itu, korespondensi, koherensi, sama pragmatis. Necessary truth saya masukkan kalau bahasanya Ghazali itu at-tabadur ilal fahm, yang langsung dipahami orang. Necessary truth itu kebenaran yang niscaya. Jadi yang nggak usah mikir juga sudah ketahuan jawabannya. Betul. Setengah itu lebih kecil daripada 1 itu nggak usah mikir kamu. Nggak usah kamu bikin analisis mendalam. Iya, langsung kamu bisa. Iya. Jadi saya sejak pagi belum makan. Ini kenapa kok perut saya kerucuk-kerucuk ini? Ada fenomena apa ini? Enggak ya. Itu necessary truth. Langsung aja disimpulkan, ya mesti lapar. Jadi nggak harus berpikir panjang. Kalau di Ghazali contohnya misalnya keberadaan Tuhan, kamu nggak harus mikir panjang kok. Lihat aja betapa presisinya alam semesta ini. Itu menunjukkan pasti ada yang ngatur, nggak mungkin kebetulan. Kalau kebetulan itu 1-2, tapi ini semuanya pas. Kayak bumi ini kan pas. Matahari itu lebih dekat beberapa senti atau lebih jauh beberapa senti, kacau sudah bumi, nggak akan bisa ada kehidupan. Lebih dekat dikit pasti buminya beku, lebih jauh dikit pasti buminya kebakar, lebih jauh dikit buminya beku. Suhu juga begitu. Kok pas ya bisa ditinggali manusia dan seterusnya. Banyak hal yang presisi itu membuktikan pasti ada Tuhan. Ini nggak mungkin kebetulan. Yang bisa bikin makhluk hidup serumit manusia kayak gini nih, nggak mungkin kebetulan deh. Kalau kebetulan kok iso sekompleks ini nih. Bisa senang, bisa susah, bisa patah hati, bisa jatuh cinta, bisa ketawa-ketawa, bisa itu kompleks sekali, rumit. Dunia yang luas ini sisi kecil apa ya, bentuk kecilnya adalah manusia, mikrokosmos, dan itu nggak mungkin kebetulan. Pasti ada yang bikin. Itu necessary sebenarnya. Pasti ada Tuhan, pasti ada sesuatu yang di luar manusia yang bikin dia ada. Kenapa? Karena nggak mungkin manusia yang kompleks ini menyebabkan dirinya sendiri, jadi sebab bagi dirinya sendiri. Itu necessary truth, niscaya. Ya banyak necessary truth itu. Orang itu kalau secara etis misalnya, orang itu kalau dipuji senang, kalau dikritik mesti rasanya tidak enak. Itu necessary truth. Maka jangan bikin diskusi, jangan bikin forum, takmirnya jangan bikin kajian yang tema-tema necessary truth. Mesti nggak ada yang tanya. Iya, karena lu ngapain dijelas? Ya sudah jelas, memang begitu. Ya kan? Jadi maka jangan bikin judul yang sudah jelas. Nikmatnya malam pertama itu mesti nggak usah dibahas. Kamu nggak usah indahnya nikah, ayo mesti. Ya, jadi kan banyak buku-buku sekarang gitu kan, indahnya kawin muda, kan mesti. Yang itu bukan mudanya, maksudnya kawinnya itu loh. Titik tekannya kan bukan pada muda atau tuanya, kawinnya di mana-mana kawin mesti indah. Itu necessary truth, kebenaran yang niscaya, kebenaran yang susah dibantah, memang gitu. Badanku udah enak ya, kalau siang kok panas, kalau malam kok dingin. Yo mesti wae.
Ya kan, ya di mana-mana malam dingin, kalau siang ya sumo. Itu necessary truth. Jadi kamu jangan mengkerutkan dahi, jangan tanya, dan kalau nggak kepingin diketawain temenmu tentang hal-hal yang necessary truth. Orang menyebutnya banyak tanya tentang necessary truth itu, kamu biasanya menyebutnya tell me. Mikirnya suwi. Jadi padahal itu sebentar aja orang sudah tahu kok, bahwa ya mesti kesimpulannya kayak gitu. Banyak hal. Jadi yang nggak perlu dibahas, yang dibahas itu necessary truth. Jadi kalau kamu debat, jadi selucu-lucunya debat adalah debat rame tentang necessary truth. Ya kan? Misalnya, kok bisa ya Ahmad Fatona itu senang perempuan? Ya mesti dia laki-laki. Loh ya kan? Di TV kan gitu. Kemarin di ILC itu, Indonesia Lawyers Club itu, Farhad Abbas itu, saya berani bersumpah, sudah jelas buktinya bahwa Ahmad Fatona itu suka perempuan. Nah, semuanya tidak dibahas itu. Nah, ya mesti memang Ahmad Fatona itu laki-laki. Kamu juga suka perempuan, saya juga, dia juga, kan masih normal semua. Yang salah kan bukan karena dia suka perempuannya, karena ekspresi sukanya itu yang gak beres, kan itu. Kalau urusan suka perempuan gak salah Ahmad Fatona. Setiap laki-laki juga suka perempuan yang normal. Itu necessary. Jadi perdebatan lucu itu yang membahas necessary truth. Kalau kamu bisa mikir ya, mungkin kamu tell me tadi ya susah membaca bahwa itu sudah mesti tidak dipikir lagi. Oke. Yang kedua, korespondensi. Ini simple. Kalau korespondensi itu kayak pembuktian kebenaran empiris. Kalau di filsafat ilmu, membuktikan korespondensi itu dua. Kalau nggak verifikasi, ya falsifikasi. Verifikasi itu membuktikan kebenaran faktanya. Falsifikasi itu membuktikan kekeliruan faktanya. Jadi kalau saya bilang, kalau di kampus dulu saya yang ngajarin korespondensi logika itu Pak Muzairi. Pak Muzairi kalau ngasih contoh kadang lucu-lucu, membuktikan kebenaran faktanya. Misalnya proposisi bahwa setiap burung itu pasti punya bulu. Nah, ini kan proposisi namanya. Pembuktian secara korespondensi itu, lihatlah semua koleksimu, koleksi kamu punya burung apa saja, lihatlah. Kalau dia memang punya bulu, berarti pernyataan itu benar secara koresponden. Tapi begitu kamu ketemu, loh ini mah ada burung, tidak ada bulunya, oh berarti salah dia secara korespondensi. Jadi saya tidak tahu apa ada burung yang tidak ada bulunya. Ya ada lah, burung yang habis dicukur. Berarti ya kalau burungnya dicukur kan tidak ada bulunya. Itu korespondensi. Jadi kesesuaian antara pernyataan, proposisi dengan faktanya, itu korespondensi. Ini pembuktian paling masuk akal, paling mudah. Meskipun banyak hal tidak sederhana untuk dibuktikan faktanya. Membuktikan apakah yang subur itu sesat apa enggak, itu salah satu contoh membuktikan korespondensi itu enggak mudah. Karena fakta itu tidak selalu bisa ngomong sendiri sebelum ada perspektif atau teori yang mengerangkainya. Jadi kalau saya ngomong masjid ini maju sekali ya, itu dibuktikan secara faktual. Kamu mesti tanya apanya dulu yang disebut maju, kan gitu. Takmirnya, apa jamaahnya, apa masyarakatnya, apa tinggal susah. Jadi, tapi yang jelas ketika dibuktikan kesesuaian antara proposisi sama fakta, itu namanya korespondensi. Apapun itu. Islam adalah agama yang damai. Lihat aja faktanya secara koresponden. Damai nggak Islam itu? Iyalah, harus damai. Meskipun ada beberapa yang enggak. Meskipun enggak tahu ya, saya enggak tahu kan gara-gara media ya. Kesannya umat Islam hari ini itu umat yang ngamukan, gampang tersinggung, agak mikirnya masing-masing merasa benar, kayak gitulah. Saya enggak tahu aslinya. Ini kamu bikin diskusi sendiri lah.
kondisi umat Islam hari ini. Kenapa kok seperti ini ya? Rasanya saya merasa bahwa kita kok semakin pesimis ya jadi umat Islam. Dulu zaman Abdu orang sudah, kenapa Barat maju Islam mundur, dijawab macam-macam dan sudah mulai ada gerakan-gerakan untuk memajukan Islam. Tapi sekarang kelihatannya sudah setback lagi ke belakang, mundur lagi. Kita sudah agak maju dikit, sekarang rada mundur lagi. Nggak tahu karena apa. Ya, kamulah yang memang karena generasi Islam selanjutnya itu seperti kita ini. Jadi kalau generasinya kayak gini, ya mau apa yang diharapin? Apa ya gitu ya. Ini saya tidak tahu. Tapi cobalah sekali-sekali bikin refleksi bersama, bikin apa ya. Kalau kelompok-kelompok Islam yang agak keras itu punya halakoh, punya yang muhasabah, mujahadah, itu sekali-sekali kita bikin mujahadah malam-malam yang agak serius, tapi bukan mujahadah sambil nonton bola. Biasanya kalau malam itu kan jernih, untuk membahas korespondensi antara idealitas Islam dengan realitasnya. Yang sejangkau wawasan kita aja, tak apa-apa. Nah, itu korespondensi. Yang ketiga, koherensi. Kalau koherensi itu nama lain dari konsistensi. Koherensi berarti konsistensi logikanya. Jadi konsisten enggak? Konsistensi itu misalnya ya kayak tadi, Islam itu agama damai. Tapi barang siapa macam-macam terhadap Islam kita libas, ya berdoain yang enggak damai, kamu ngomong itu namanya enggak konsisten. Antara permis awal dan permis yang belakang enggak nyambung. Saya itu orangnya sabar, tapi melihat kamu kayak gini, saya tidak akan sabar lagi. Itu sudah, itu namanya kontradiksi internal. Tadi maunya sabar, ternyata gitu. Saya sebenarnya rajin kok Pak. Saya itu rajin, tekun, baik. Tapi kok ternyata gak pernah masuk, gak pernah belajar. Kalau pamit kuliah malah ngapusi dosennya. Tapi kan saya sebenarnya, itu namanya gak koheren. Gak ada urusan dengan sebenarnya. Kenyataannya juga gak konsisten dengan pernyataan. Jadi koherensi itu konsistensi logik. Nanti kalau kamu bikin tulisan atau bikin skripsi, perhatikan benar aspek koherensi ini. Karena begitu kamu kehilangan koherensi, pengujinya sangat gampang untuk membantai skripsi. Jadi alur logikamu harus runtut dan konsisten. Kalau tadi mau bikin skripsi sosiologi, argumen-argumen sosiologinya harus konsisten. Jangan loncat-loncat, kadang sosiologi, kadang pakai teologi, argumen sosiologi, tiba-tiba kamu kasih dalil ayat, itu namanya inkonsisten. Tapi yang konsisten, sesuai konteksnya. Jangan loncat-loncat, tiba-tiba dalil firasat lah, dalil apa, nggak nyambung. Kok kamu bilang gitu, firasat saya kayak gini Pak. Jadi, nggak konsisten, nggak koheren itu namanya. Jadi kelemahannya makalah-makalah tugas mahasiswa hari ini bagi saya di koherensi. Karena jarang mahasiswa tak suruh bikin makalah, dia bikin makalah. Kebanyakan bikin clipping. Iya, jadi ngambil dari buku ini atau dari web mana, dipotong taruh, disambung-sambung, jadi satu, dikasih judul, dikumpulin. Ya kan? Itu bagi saya bukan makalah, itu clipping. Dan kelemahannya clipping adalah dia tidak ada alur logikanya, mesti kacau. Kadang-kadang gaya bahasanya pun sangat kelihatan. Bagian awal ngomongnya santai sekali, begitu masuk paragraf kedua serius, begitu masuk paragraf ketiga nanti kelihatan gaya bahasa itu. Makanya kamu hati-hati. Kalau kamu mau curang ngambil dari internet, olah sendiri gaya bahasanya. Perhatikan lagi, karena begitu kamu potong-potong mesti nggak pahit, sudah kelihatan. Jadi koherensi adalah menguji benar salahnya pernyataan dari aspek konsistensi logisnya. Yang ketiga, pragmatis. 4. Pragmatis itu benar salah, peduli amat dengan korespondensi, peduli amat dengan koherensi atau necessary. Yang penting sukses, yang penting nyampe tujuannya. Itu pragmatis. Jadi
idealnya sih kita ngaji filsafat itu harusnya dapat ilmu, dapat pencerahan, dapat peduli amat Pak, saya kesini cuma daripada nganggur, lumayan ada teh, ada teman ngobrol, ada itu. Iya kan? Pragmatis saja Pak, daripada saya di angkringan bayar. Iya, jadi mumpung ada angkringan gratis. Ya, maksudnya bukan gitu. Pragmatis itu adalah misalnya kalian kuliah ujian terus bikin kerpean, sehingga saya kan tujuan saya kuliah kan dapat nilai baik Pak. Jadi segala cara yang penting ternyata nilai saya baik, itu berarti saya benar. Nah, berarti apa itu namanya pragmatis. Yang dilihat tujuannya bukan prosesnya. Apakah prosesnya lewat dukun, apa lewat wirid, apa lewat temen, apa lewat pendekatan langsung, yang penting kan akhirnya bisa jadi pacar Pak. Ya kan? Itu pragmatis. Tapi nggak apa-apa kalau urusan pacar kamu pragmatis, nggak apa-apa. Tapi kalau urusan yang bagus-bagus, urusan kuliah, urusan itu jangan pragmatis. Ketika kamu pragmatis biasanya ada banyak nilai yang kamu korbankan. Boleh kamu jadi orang sukses, tapi jangan pragmatis. Harus kamu jadi orang yang luar biasa, tapi luar biasa tidak secara pragmatis. Ada proses yang kamu ikuti. Ahmad Fatonah itu bagi saya karena logikanya pragmatis, maka dia terjebak seperti itu. Ya kan? Hati-hati dengan cara berpikir pragmatis. Contoh paling gampang, saya tidak tahu ada berapa persen di sini yang pernah ikut MLM. Biasanya logika yang ditawarkan oleh MLM itu gimana caranya kamu gak terlalu capek tapi dapat uang banyak. Itu pragmatis. Ya tidak salah, cuma biasanya ada beberapa nilai yang harus kamu korbankan dalam pragmatisme. Dalam konteks tertentu pragmatis itu luar biasa juga. Agama itu karena bagi orang barat salah, tapi secara pragmatis mungkin benar. Gara-gara agama kamu bisa hidup tertib, gara-gara agama kamu menghargai orang, gara-gara agama kamu bisa belajar. Jadi dia bermanfaat, meskipun secara korespondensi, koherensi mungkin nggak masuk akal lah, nggak ada gunanya. Tapi secara pragmatis ternyata menguntungkan agama itu pragmatis. Ada seorang filosof namanya Pascal. Dia kalau ditanya, sampai filosof kok percaya sama Tuhan? Oh, bagi saya secara pragmatis kita harus beriman. Analisisnya dia gampang. Saya beriman, kalau ternyata memang Tuhan itu tidak ada, akhirat itu tidak ada, tidak apa-apa. Saya hidup sudah untung, sudah banyak manfaat dari keimanan saya punya banyak teman, saya hidupnya jadi tertib, hidupnya jadi baik. Kok ternyata besok nggak ada Tuhan, nggak ada apa-apa, ya berarti kan kita sama-sama. Yang nggak percaya Tuhan juga nggak dapat apa-apa. Tapi kok ternyata Tuhan memang ada, akhirat memang ada, saya kan lumayan. Saya selamat, kamu tidak selamat. Ya kan? Kalau Tuhan nggak ada, ya kita sama-sama aja, sama-sama levelnya sama amannya kan. Tuhan memang nggak ada pembalasan, nggak ada apa-apa, sama-sama aman. Tapi saya sudah untung di dunia, hidupku tertib dan macam-macam. Tapi kalau Tuhan ada, nah, saya selamat, kamu tidak selamat. Jadi secara pragmatis lebih baik kamu percaya sama Tuhan. Itu katanya Pascal. Jadi enaknya beragama itu kan itu. Kalau kamu sudah judul ditanya orang ruwet-ruwet, pragmatis saja. Sing penting kan untung Pak, sing penting kan enak Pak, sing penting kan nyaman Pak. Itu jawaban-jawaban pragmatis. Jadi kok mau-maunya sih kamu bela-belain lihat bola loh, itu kan demi kepuasan Pak. Sing penting nyaman Pak, sing penting itu biasanya jawaban pragmatis. Kalau ditanya apa sih dasarnya kamu bela-bela Barcelona itu? Dia kalau juara juga kamu nggak dapat apa-apa. Kalau kalah kamu ikut mangkel, kalau menang kamu ikut seneng-seneng. Loh kan yang penting seneng Pak, itulah seninya. Itu biasanya jawaban pragmatis. Jadi pokoknya ketika kamu susah berargumen, jawablah secara pragmatis. Biasanya orang pragmatis jawaban paling sering saya dengar adalah suka-suka gue dong. Kok kamu usil? Saya seneng kok. Yang kelima, kebenaran standpoint. Saya bilang tadi kebenaran standpoint ini kebenaran sudut pandang. Bagi orang kosmo tidak ada kebenaran yang komprehensif. Setiap kebenaran itu selalu perspektif.
Kenapa? Karena manusia terbatas. Dengan keterbatasannya, ketika dia melihat realitas, pasti hasilnya tidak utuh. Kayak contoh misalnya, HP saya ini menurut kamu dominan warna putihnya atau dominan warna hitamnya? Putih ya. Tapi kalau saya, bagi saya dominan warna hitamnya. Kenapa? Saya lihat dari sini. Ya kan? Kalian lihat dari sana. Realitas selalu begini. Jadi orang melihat peristiwa, melihat fakta, melihat fenomena itu selalu sesuai perspektifnya masing-masing. Maka kebenaran selalu standpoint, sudut pandang. Kamu lihat dari sisi mananya dulu. Orang yang merampok misalnya, dia maling di Indomaret, maling dia. Dari sisi malingnya dia salah. Tapi mungkin orang lain yang melihat sisi, misalnya anaknya yang kecil-kecil yang butuh makan, istrinya yang sakit-sakitan, butuh biaya berobat. Mungkin bagi dari sudut pandang ini kamu, ya lah tidak apa-apa lah, maling lah kalau gitu. Om Negoro juga nggak ngopeni kok. Ya kan? Dari sisi itu mungkin kamu bisa toleran. Ya itulah, Indomaret sudah konglomerat di mana-mana, biar aja. Itu standpoint. Tinggal kamu lihat dari sisi mananya. Banyak hal-hal dilematis yang harus kamu jawab. Tidak apa-apa kamu pilih perspektif sesuai standpointmu, asal kamu jujur dan fair. Jadi jawabanmu tidak kamu anggap segalanya. Kalau kayak Robin Hood itu benar apa salah, itu jawabnya mesti harus perspektif. Sisi apanya dulu? Sisi malingnya apa sisi bantu orang miskinnya? Sisi malingnya juga salah, tapi sisi bantu orang miskinnya boleh. Ya meskipun secara umum banyak orang ya tidak boleh. Masa orang bantu orang sambil nyuri? Itu sama dengan korupsi terus disumbangkan masjid. Saya tidak tahu kalau ada koruptor tiba-tiba ke masjid sini, kamu masjid ini tak sumbang 1 miliar, mau nggak? Mau aja ya. Serampok itu kan urusannya dia, sebenarnya disumbang. Kalau takmirnya nggak mau, suruh ke rumah saya aja. Pencucian uang. Ya, bawa ke laundry kalau belum bersih dicuci. Kebenaran selalu standpoint. Jadi kalian melihat dari sudut pandang mana dulu. Ya kalau yang Robin Hood tadi ada kok usul fikih, kalau saya lupa yang ngomong ya. Apa Ghazali apa siapa yang bilang bahwa jangan kita mencuci baju pakai air kencing. Jadi mencuci baju pakai air kencing itu tidak bikin bersih, tapi malah mengotori yang mau dicuci. Jadi korupsi untuk nyumbang masjid itu seperti mencuci baju dengan air kencing. Coba aja kamu bikin tulisan besar-besar di koran tentang koruptor dengan judul itu, mencuci baju pakai air kencing. Bonusnya Vitalia sama iya Vitalia Sesa sama Ayu Azhari. Jadi standpoint. Dalam diskusi-diskusi coba perhatikan, karena setiap orang punya standpoint sendiri-sendiri sesuai konteks hidupnya sendiri-sendiri. Itu kunci pokoknya. Orang sering ngayal-ngayalan karena sebenarnya cuma beda sudut pandang, beda standpoint. Perhatikan aja, kadang-kadang orang, oh pantas dia berpikir begitu karena cara berpikirnya begitu. Oh pantas Ahmad dia menganggap bahwa mungkin ada nabi karena dia mengartikan kata-kata khotam dalam Al-Quran itu tidak sebagai akhir tapi sebagai penghulu, puncaknya para nabi. Kalau sudah puncak kan nggak ada nabi lagi, tapi ada nabi lagi tapi tidak puncak. Itu tafsir orang Ahmadiyah. Jadi dengan ini kamu nggak terlalu marah lah meskipun nggak setuju. Jadi ada perspektif-perspektif, setiap orang melihat dari sisi dianya sendiri. Yang Jabariyah setuju Jabariyah, yang Qadariyah setuju Qadariyah, yang NU, yang Muhammadiyah, dia melihat angle-nya sendiri dengan kacamatanya sendiri. Tuh. Yang Wahabi menuduh NU itu melakukan hal-hal yang bid'ah, sementara yang NU merasa dirinya melakukan hal-hal yang sunnah. Sunnah dibid'ahkan, bid'ah disunahkan. Nah itu debatnya dua orang itu sebenarnya mungkin hanya cuma beda angle, beda standpoint.
Sekali-sekali kamu bikin tesis itu, kemudian garaplah perdebatan besar antara misalnya fundamentalisme dan liberalisme. Jangan-jangan itu memang beda sudut pandang. Yang satu mencomot ayat-ayat liberal, yang satu mencomot ayat-ayat fundamental. Jabariyah sama Qadariyah itu sama-sama punya dalil Al-Quran. Yang Jabariyah mungkin dalilnya wa ma romaita id romaita, sementara yang Qadariyah bilang innallaha la yughayyiru ma biqawm. Ya semoga dalil, tinggal dalil kamu pilih yang mana. Al-Quran itu memang isinya hal-hal yang umum general. Spesifik peristiwanya kamu tinggal menyesuaikan. Kayak saya bilang kemarin kan, yang punya pacar pakai dalil waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nanti yang enggak punya pacar dalilnya wala taqrabus zina. Sama-sama pakai Quran, disesuaikan dengan kepentingannya sendiri. Oke, itu kebenaran proporsional.